yang ditanyakan tadi, saya selama ini terus mengikuti perjuangan Bang Rismond dan kawan-kawan. Makasih. Dan kawan-kawan, ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Iva, ada Pak Rizal Fadila, ya, ada Pak Kurnia juga, iya, dan lain sebagainya. Intinya dari apa yang saya lihat, saya perhatikan, saya cermati yang dilakukan oleh Bang Rismond dan kawan-kawan, itu sudah on the track, udah betul itu jalan. Pertama, bukan sekedar ngomong keluar-keluar nggak karuan, tapi betul-betul satu penelitian secara ilmiah. Nah, itu pertama, itu jalan sudah benar, satu penelitian ilmiah. Dan langkah kedua juga sudah benar. Nah, untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismond dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Bareskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ada penelitian ilmiahnya, kemudian tentu habis penelitian ilmiah kan ada pembuktian ilmiah. Nah, pembuktian ilmiah ini yang punya legitimasi dong. Nah, pembuktian ilmiah yang punya legitimasi dalam bidang kriminal atau kejahatan adalah pengadilan. Ya. Nah, untuk masuk ke pengadilan tentu mesti lewat pelaporan. Jadi langkah yang dilakukan Bang Rismond sudah on the track, sudah benar. Nah, maka itu kita berharap Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Nanti di pengadilan kita buktikan. Ya. Kalau memang ijazahnya asli, bawa, buktikan itu ijazah di pengadilan. Nah, otomatis kalau terbukti asli, analisa daripada penelitiannya kan jadi gugur oleh putusan pengadilan. Ya. Tapi kalau ternyata nggak bisa dibuktikan, atau yang bersangkutan nggak datang, atau ijazahnya nggak dibawa, Ya. atau justru terbukti itu memang palsu, ya mesti dihukum pemalsu ijazah. Betul. Nah, jadi ini udah on the track. Makanya saya kaget, jalan yang sudah on the track begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rismond dilaporkan Ya. ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan diabaikan aja, bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Oke. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian? Enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismond dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rismond. Iya, Jangan takut. Adapun kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri proses secepatnya, dan kita minta kepada Kapolda Metro Jaya abaikan itu laporan Jokowi. Laporan satu. Itu laporan mengada-ngada, dan itu laporan kekanak-kanakan, tidak dewasa, bahkan sekaligus menunjukkan Jokowi panik. Oke. Nah, jadi di sini saya nggak mengatakan itu Jokowi ijazahnya asli atau palsu. Ayo kita buktikan di pengadilan. Nah, keren. Simpel kok. Siap. Simpel. Biar Bang Rismond dengan yang lain-lainnya hadir di Siap pengadilan, menghadapi. jabarkan itu di depan hakim, di depan jaksa, di depan semua. Jabarkan itu mana bukti kepalsuannya. Nah, Jokowi sendiri datang bawa ijazahnya. Ya. Nah, nanti kan hakim bisa nilai, semua bisa menilai. Simple. Tapi kalau pakai lari mau dikriminalkan, itu berarti mau lari dari tanggung jawab. Jadi Pak Rismond lawan terus, tegakkan, insya Allah Ya. masyarakat akan Terima kasih, Bib. Mungkin singkat merespon. Silakan. Habib. Ya itu, harusnya laporan tim TPUA di Bareskrim harus didahulukan untuk menguji secara keseluruhan forensik semua dokumen yang dimiliki, yang diklaim dimiliki oleh UGM maupun oleh Joko Widodo. Baru kita berbicara ke pencemaran nama baik, fitnah, atau penghasutan. Saya kira semoga ini juga dikawal dan dipantau oleh Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, Insya Bib. Allah. Ya, Jadi terima betul kasih ya atas jalannya. dukungannya. Jadi ini diproses di pengadilan. Kalau terbukti asli, baru boleh melapor pencemaran nama baik. Ya. Nah, kalau terbukti palsu, ya di penjara dianya. Oke. Jadi prosesnya jangan dibalik. Siap. Proses pembuktian belum, tahu udah pencemaran nama baik. Ya. Nah, jadi kita minta Bareskrim kerja, Polda Metro Jaya tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan pada tempatnya. Toh nanti bisa dibuktikan ini pencemaran atau bukan pencemaran, terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Oke, terima kasih Habib dan Bang Rismond. Sentana berjuang terus. Sentana berjuang terus. Sedikit dong untuk Kelangkaan pemirsa nih. Sentana. Sini ada Pak Syed Muhammad Ibu, begitu juga Pak Sumargo. Saya nggak perlu perkenalkan lagi Pak Marwan Batubara.
Ini semua pejuang-pejuang penegak keadilan. Nah, kita memang sangat-sangat ingin mendengar dari mereka tentang berbagai macam kasus menyangkut daripada hak-hak rakyat yang tertindas, untuk kita bisa menerima masukan-masukan yang kemudian masukan itu akan sangat berguna untuk menjadi pertimbangan kita dalam menyusun langkah ke depan. Nah, terima kasih. Kita langsung serahkan aja nih Pak Marwan dan kawan-kawan. Siapa dulu? Silakan. Pak Said. Ini satu aja deh. Ini aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sedikit latar belakang bahwa sebetulnya yang sangat kami anggap penting untuk disampaikan kepada Habib itu adalah terkait dengan PSN PIK 2 dan hal-hal lain yang selama ini diperjuangkan oleh Pak Said. Jadi mungkin 2 bulan sebelum Ramadan kita sudah atur, sudah dapat tanggal, tiba-tiba Habib sakit waktu itu sampai akhir Ramadan, ya selama Ramadan juga, sampai juga akhir Ramadan itu Habib sakit, tapi alhamdulillah hari ini bisa ketemu dan kami menganggap penting untuk Habib itu mendengar langsung masalah PSN PIK 2 dan PSN lain itu dari Pak Said. Itu hal yang paling pokok. Nah, dan alhamdulillah hari ini bisa, nanti Pak Said akan menyampaikan apa hal-hal yang saya kira perlu kita perjuangkan bersama, yang perlu dipahami oleh Habib dari Pak Said. Nah, yang kedua, yang terakhir, saya kira secara umum memang kasus PIK 2 ini sudah tidak tercantum dalam Perpres nomor 12 2025, sudah bukan PSN, praktek secara administratif di pemerintahan. Jadi ini bukan PSN lagi, tapi praktek di lapangan itu masih seperti proyek ini adalah proyek PSN. Oligarki aguan yang didukung oleh rezim sampai yang sekarang berkuasa pun masih tidak berdaya untuk menghentikan. Padahal kezoliman itu sudah nyata dan banyak korban. Ada rakyat yang meninggal, ada yang ditindas, ada yang sertifikatnya diambil belum dilunasi, ada yang diklaim sabab oleh perorangan, misalnya ini punya perorangan tapi diambil begitu saja dengan atas nama PSN dulu dan sekarang ini tidak dikembalikan. Nah, karena itu saya kira kita sudah bersuara sebetulnya kepada Presiden, dan saya berulang-ulang mengatakan Pak Prabowo waktu baru dilantik itu memang menunjukkan niat, ya, katanya salah satu yang kita ingat itu adalah tidak boleh ada negara dalam negara. Ini membuat kita bersemangat karena kita menganggap PSN PIK 2 itu adalah negara PIK 2. Praktiknya seperti itu, dan itu sudah terjadi di PIK 1 misalnya. Tapi yang dilakukan Pak Prabowo setelah pidato itu, saya anggap ini lebih kepada bagaimana supaya kelihatannya ada proses hukum dan sebagainya, tapi dalam praktek itu bukan untuk menuntaskan masalah hukumnya, tapi meniti di atas buih supaya proyek ini tetap jalan, aguan tetap aman, tapi tanpa peduli bahwa proses hukum ini sudah dijalankan atau tidak. Itulah yang ada. Nah, karena itulah saya kira kita berkali-kali datang ke Banten, ke Serang, atau ke Kohot, ke Muncung misalnya, untuk mengajak rakyat melakukan perlawanan. Kenapa? Karena NKRI tidak berdaya menghadapi negara PIK 2, dan itu sampai sekarang masih terjadi, dan sebab itulah kita masih terus ingin bersuara, dan salah satunya itu yang akan bersuara bersama kita itu adalah Pak Said, dan kita harapkan nanti kita mendapat dukungan dari Habib. Saya kira itu mungkin hal kedua yang ingin saya sampaikan. Nanti berikutnya Pak Said akan menjelaskan lebih detail, untuk dengan begitu akhirnya memang
tidak saja tidak masuk dalam PSN, tapi PSN P2 ini akhirnya benar-benar dihentikan dan pelakunya itu ditangkap dan rakyat yang jadi korban itu mendapatkan ganti rugi. Begitu yang kita ingin suarakan. Saya kira dari saya begitu, saya serahkan kepada saya. Silakan Pak. Habib Rizik yang kami hormati, terima kasih. Ini kehormatan hari ini kami bisa bertemu dan mudah-mudahan menjadi titik awal terbitnya sinar terang untuk menyelesaikan bangsa ini. PIK 2 ini hanyalah puncak gunung es perampokan tanah rakyat di seluruh Indonesia, di seluruh wilayah, di seluruh dunia. Nah, pelakunya itu sama, mulai dari Sabang sampai Merauke sama pelaku, modusnya sama. Jadi itu hanya puncak gunung es. Kenapa kami Pak Narto betul-betul hanya menjadikan PIK 2 itu sebagai pusat serangan menyelamatkan bangsa Indonesia. Sebagai Habib Pak kita tahu semua ya, di kelapa sawit itu 5 juta hektar lahan negara diambil saja itu 30%, tambang juga demikian, hutan juga demikian. Nah sekarang di kota-kota juga demikian dan seluruh Indonesia terjadi. Tidak bukan hanya di PIK 2 bahkan pelakunya sama. Di kampung saya Makassar lebih parah lagi. Jadi hampir semua terjadi dan modusnya selalu sama, adalah oligarki menyogok penguasa, mengojok penegak hukum, memelihara preman, menggusur rakyat dan menjual dengan harga sangat mahal untuk digunakan lagi untuk menyogok. Nah, saya pikir kalau ini siklus ini tidak dihentikan, maka negara Indonesia tinggal menunggu waktu habis. Tinggal menunggu waktu saya habis. Habis bisa bayangkan di dekat Jakarta berani melakukan hal seperti itu, apalagi yang enggak. Sebagai gambaran, publik paham lahan di PIK 2 yang di pinggir laut dijual dengan 50 juta rupiah, tapi dibebaskan dari rakyat 35.000 sampai 50.000 rupiah per meter. Di PIK 2 apa yang dipertontonkan? Dan rakyat sama sekali tidak berdaya karena aparat sudah bermain-main. Saya tiap hari di rumah menerima orang, bayangkan yang punya tanah di Tangerang yang mau diincar oleh PIK 2 muncul di daerah lain, itu tiap saat bisa muncul surat palsu. Kemarin saya ketemu orang, bayangkan dia tidak pernah dipanggil di pengadilan atau keluar keputusan bahwa tanahnya tidak sah dari pengadilan. Saya pikir Pak Lubis pasti geleng-geleng kepala dengan mengatakan seperti itu. Dan siapa nama-nama yang mengaku pemilik tanah di wilayah Tangerang itu tidak lebih dari 10 orang, dan itu orang-orang PIK semua dari pengembang PIK. Ada orang punya tanah sampai 900 hektar, 1 orang mengaku punya tanah. Nah, semua surat-surat bisa dipalsukan dan itu berhasil di mana-mana. Nah, ini kalau kita tidak lawan, maka seluruh akan tergusur dan atas nama hukum, atas nama mana. Nah, modusnya macam-macam. Yang pertama itu adalah dia diintimidasi. Tidak sedikit korban, bukan meninggalkan ini, tapi saya yakin dipicu karena sakitnya ini meninggal karena stres menghadapi. Tidak sedikit korban itu setelah di stres masuk rumah sakit, maka datang penyidik ke rumah sakit, penyidik memaksa untuk melepaskan tanah baru keluar. Di polisi nggak begitu, ada yang sebulan, ada 2 bulan. Pada saat tanda tangan setuju harga, maka dia langsung keluar. Ada yang keluar jam 12 malam. Coba bayangkan betapa mereka berkuasa. Itu di kota. Kebayang kita, orang teman kita di Kalimantan, di Papua, di Maluku, di mana, apa yang terjadi? Ini juga. Nah, jadi maksud saya sekarang, siklus ini harus dihentikan. Makanya kami terima kasih hari ini. Mudah-mudahan dengan nanti ada dukungan bahwa ini rakyat tidak ada cara lain sekarang sampai pemerintah menjadi baik memihak rakyat kecuali rakyat bersatu melawan.
pejabat, tidak ada jalan lain. Karena saya dan kami mengalami betul semua itu tidak bisa sama sekali tahu-tahu keluar semua Pak, mulai ke RT sampai ke atas. Pernah nggak kita mendengarkan ketua parpol membela rakyat? Pernah nggak saya menunggu sekali pembelaan dari pejabat-pejabat yang ada di wilayah yang rakyatnya digusur itu? Tidak ada sama sekali. Jadi saya katakan tidak ada yang lain, kita bersatu demi menyelamatkan negeri sambil mendoakan agar pemerintah sekarang kembali sadar bahwa dia pemerintahan rakyat, bukan pemerintahan oligarki. Itu sih gambarannya yang terjadi, dan kami ini sudah pengalaman kejar terus, bukan oleh aparat saja, oleh preman juga kejar. Tapi ini perjuangan untuk Allah, tapi saya juga gitu. Ternyata skenario Allah itu memang lebih tinggi dari skenario. Kami melihat, mensyukuri hasilnya. Hasilnya cukup dengan hanya kita tidak begini, tidak punya uang, tidak punya kendaraan, tidak punya masa, tidak punya apa, hanya tidak punya partainya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kisruh ijazah Pak Jokowi ini sungguh membuat kita itu berfokus kepada apa benar ijazah Pak Jokowi ini palsu ya. Dan kalau kita lihat bagaimana gerakan demi gerakan yang dilakukan oleh Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan, ini sungguh berani sekali ya, agar Pak Jokowi ini diadili karena ijazahnya, teman-teman. Dan bagaimana metode yang dilakukan oleh Rismond DKK ini ya, dalam membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu ya, sungguh luar biasa. Namun yang naasnya adalah mereka malah dilapor Pak Jokowi ya. Tunggu dulu teman-teman ya. Kali ini Rismond dan kawan-kawan itu didukung, dibela oleh Rizik Syihab ya. Kita tahu Rizik Syihab ini adalah imam besarnya FPI waktu itu ya. Dan bahkan Rizik itu ya menegaskan agar laporan Jokowi kepada Rismond dan kawan-kawan ini tidak dilanjutkan. Bagaimana menurut kalian?